Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi, Bu Galih, sebagai dosen pengampu mata kuliah pembangunan berkelanjutan LSMK, serta teman-teman sekalian. Pada pagi kali ini, kami kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu PKM GFK atau Program Kreativitas Mahasiswa, gagasan futuristik konstruktif demi mewujudkan pendidikan berkualitas. Saya Gracia Janet dan dua rekan saya, Adia Paramita Putri Pratama dan Syakila Arnawarenggana, akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Yang pertama ada pendahuluan. Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu agenda yang dibuat oleh PBB pada 25 September tahun 2015, yang dimana pembangunan ini memiliki 17 tujuan yang akan berlangsung hingga tahun 2030 nanti. Pembangunan berkelanjutan sendiri bisa didefinisikan sebagai salah satu konsep dan pembangunan yang berfokus pada 3 aspek yang nantinya akan seimbang, yakni ekologi, planet, ekonomi atau profit, dan manusia sebagai makhluk sosial. Ketiga aspek ini pun akhirnya menjadi pilar dalam pembangunan berkelanjutan. Profit atau ekonomi dijelaskan sebagai salah satu bentuk dalam bagaimana produksi barang dan jasa akan terjadi dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan dari kita sebagai manusia. Yang kedua, sosial atau manusia memiliki peran dan dalam memberikan sumber daya manusia yang berkualitas, adanya keadilan sosial, serta layaknya standar hidup untuk semua. Yang ketiga, ada ekologi atau planet, yakni memiliki peran dalam melestarikan lingkungan dalam memberikan dukungan untuk keberlangsungan hidup manusia. Skenario gagasan. Pendidikan adalah salah satu elemen terpenting dalam hidup dan semua orang pasti membutuhkan pendidikan. Pendidikan tidak hanya menyangkut pengetahuan saja atau dalam bidang akademik, tetapi juga mengenai keterampilan dan juga kebiasaan seseorang. Bahkan manner dan attitude pun juga termasuk ke dalam pendidikan yang selalu turun dari generasi ke generasi. Maka itu semua orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan menjadi terdidik. Saat ini, pendidikan juga bisa dikatakan sebagai tolak ukur kualitas hidup seseorang. Semakin berpendidikan dan memiliki pengetahuan yang luas, maka kita akan dipandang baik dan dipercaya oleh orang lain atau dapat dikatakan memiliki value yang dapat dinilai lebih. Selanjutnya. Selain itu, memang sejak dahulu pun bisa dilihat sudah banyak sekali masalah pendidikan di daerah pedalaman. Misalnya seperti fasilitas di sekolah yang kurang memadai, gedung yang sudah tidak layak, dan sebagainya. Lalu juga minimnya tenaga kerja pendidikan di daerah pelosok, bahkan akses menuju sekolah yang terlampau jarak yang jauh hingga harus berjalan kaki dengan jarak yang tidak dekat. Menyeberangi jembatan yang juga kualitasnya sudah tidak baik dan dapat membahayakan melewati sungai dan banyak faktor lainnya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Adia Paramita. Persepsi masyarakat, apalagi yang di daerah pedesaan itu, mereka memiliki anggapan kalau pendidikan itu hal yang sepele atau nggak penting ya. Nah, di sini mereka menganggap kalau yang lebih penting itu atau yang menjadikan prioritas utama adalah untuk mencari nafkah atau mencari uang. Hal tersebut sendiri merupakan tindakan serta mindset yang sangat salah, di mana mindset yang dimiliki oleh orang tua di pedesaan itu secara tidak langsung dapat diturunkan dan mempengaruhi mindset anak-anak atau generasi berikutnya, yang dimana seharusnya mereka memiliki kewajiban dalam menuntut ilmu. Yang akhirnya karena mindset ini mereka akhirnya jadi malas ke sekolah dan bahkan nggak punya keinginan untuk menimba ilmu yang lebih tinggi karena mindset yang sudah dipengaruhi oleh orang-orang dewasa ini serta perilaku yang tidak menunjukkan sepenting apakah ilmu itu. Untuk solusinya sendiri, kita bisa menanganinya dengan pemerintah pertama harus rutin memberikan penyuluhan ke pedesaan tentang pentingnya menuntut ilmu, yang dimana hal tersebut sendiri merupakan sebuah kewajiban bagi semua manusia, terutama warga negara Indonesia, agar menjadi individu yang berguna bagi bangsa, agama, orang lain, serta yang paling utama diri sendiri.
tahap pelaksanaan sendiri dalam menanggulangi masalah seperti ini, salah satu hal yang dapat digerakkan, yang pertama itu pemerintah lebih peduli memperhatikan menyusun strategi mengenai upaya kualitas pendidikan dan melakukan tindakan secara langsung supaya masalah pendidikan di Indonesia, apalagi di daerah terpencil ya, cepat teratasi. Walaupun hal ini mungkin sudah dilakukan agar adanya peningkatan, tetapi pada kenyataannya belum semua program pemerintah bisa berjalan dengan maksimal. Apalagi karena adanya kesulitan di daerah yang peningkatannya kurang signifikan, terutama daerah-daerah yang sumber daya manusianya masih terbilang kurang. Bagi masyarakat setempat, hal utama yang harus dilakukan ialah terlebih dahulu mengubah cara berpikir dan pandangan terhadap pendidikan. Harus memiliki pemikiran yang konsisten bahwa pendidikan itu penting untuk diri sendiri, serta bangsa dan negara. Nah, upaya untuk yang bisa dilakukan pemerintah itu dengan mengobservasi lokasi sekolah, bagaimana akses jalannya, jika akses itu memang tidak layak atau kurang memadai, harus banget untuk diperbaiki jalan atau fasilitas lainnya. Kalau perlu menyediakan transportasi yang memadai, menyediakan anggaran atau dengan setidaknya mencukupi segala kebutuhan untuk sekolah dari hal-hal seperti tas, sepatu, seragam, buku, alat tulis, dan masih banyak lainnya. Yang terpenting ialah untuk menambah kuota serta meningkatkan kualitas dan mutu pengajar, seperti melakukan volunteer dalam mengabdi untuk mengajar secara ikhlas di daerah-daerah yang membutuhkan. Anak-anak sendiri memiliki hak untuk mendapatkan sarana dan prasarana yang baik dalam menjalankan proses pendidikan. Gak hanya di perkotaan saja ya, tapi juga di pedesaan. Tapi bisa disayangkan kalau fasilitas itu masih belum diratakan di Indonesia, belum sepenuhnya rata, karena karena itu harus direalisasikan. Sangat penting, apalagi adanya peran media untuk terus mengangkat persoalan ini agar sampai di telinga pemerintah dan masyarakat lainnya. Karena adanya permasalahan ini, kami bertekad untuk mengubah sarana prasarana sekolah di pedesaan sesuai yang kami dapatkan di sekolah biasa di kota ya. Pertama, kita akan mencoba untuk membangun ulang sekolahnya agar menjadi tempat yang layak untuk menjadi tempat belajar seorang anak. Di tiap kelas pun nanti akan diberikan buku-buku yang cukup bagus dan memiliki literasi yang sesuai dengan kemampuan akademik anak-anaknya. Nanti akan diberikan 1 atau 2 ruangan yang memiliki komputer, seperti lab komputer, agar semua bisa memiliki pemahaman mengenai teknologi. Terakhir, kita akan membangun perpustakaan agar mereka bisa membaca buku dari segala bentuk dan segala genre. Selain berfokus pada sarana-prasarana, kita juga menyediakan acara yang dilaksanakan selama sebulan sekali, di mana orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi akan hadir dan menjelaskan mengapa pendidikan yang itu sangat layak dan penting dan bermanfaat. Tak hanya itu saja, bagi para guru, kami akan ajak untuk mengikuti workshop mengenai cara mengajari anak di era sekarang. Ditambah lagi, kita akan awasi tiap kelas atau seperti observasi setiap sebulan sekali, memperhatikan apakah ada kemajuan atau kemunduran. Selain mengobservasi kelasnya, kita juga akan memberikan para murid kuesioner tentang cara pengajaran gurunya, serta fasilitas yang sudah digunakan sudah cukup baik atau gimana. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Syakila. Baik, terima kasih Adia Paramita atas penjabarannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan biaya dan jadwal kegiatannya. Kegiatan dalam upaya membangun pendidikan yang berkualitas akan dilaksanakan di seluruh sekolah yang terdapat di desa terpencil, karena kita mengkhususkan di desa yang terutama akan didahulukan yang benar-benar terlihat bahwa kondisinya memang tidak layak, sedangkan memiliki penduduk anak-anak yang terhitung banyak. Kegiatan akan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat akan dilakukan di awal tahun 2022 secara serentak agar kebutuhan sarana dan prasarana cepat terpenuhi, sehingga anak-anak pun sudah dapat mendapatkan pendidikan yang baik, mulai dari kebutuhan alat tulisnya, kebutuhan perlengkapan gedung, tenaga pengajar, dan segala hal yang dibutuhkannya. Di sini saya akan membacakan anggaran biaya, rekapitulasi rencana anggaran biaya disusun sesuai dengan kebutuhan yang ingin dipenuhi. Berikut jenis pengeluarannya, ringkasan anggaran biaya kegiatan PKMGFK. Yang pertama itu ada perlengkapan yang diperlukan seperti meja,
kursi, rak buku, proyektor, papan tulis, layar proyektor yang memakan biaya sebesar Rp4.970.000. Yang kedua ada bahan habis pakai, yaitu alat tulis, buku tulis, dan lain sebagainya, itu biayanya Rp500.000. Yang ketiga ada perjalanan dalam kota, biayanya Rp250.000, dan lain-lain sebagainya, yang secara tidak langsung kurang lebih menghabiskan Rp1.500.000, dan di total Rp7.220.000. Lalu di sini saya akan menjelaskan jadwal kegiatannya. Jadwal kegiatan disesuaikan dengan tahap kegiatan dan dibatasi selama 3 bulan sampai 4 bulan. Jadwal disusun dalam bentuk bar chart untuk rencana kegiatan yang diajukan sesuai dengan lampiran pertama. Lampiran pertama itu forward jadwal kegiatannya. Kegiatan pertama itu ada survei lokasi yang dilakukan di bulan Oktober hingga November. Penanggung jawabnya adalah seluruh anggota kelompok. Yang kedua ada beli barang yang diperlukan, yaitu di bulan November akhir sampai Januari, yaitu yang dilakukan oleh seluruh anggota kelompok. Terus ada yang terakhir, ada perbaikan sarana dan prasarana yang dilakukan di bulan Januari akhir sampai Februari, yang dilakukan oleh seluruh anggota kelompok. Silakan langsung penutupannya, Syakila. Ya, baik. Terima kasih. Itu saja. Dia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, boleh langsung tanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya.